Sahabatku Supri, sudah lama rasanya kita tidak bersua, merenggangkan pikiran-pikiran akal yang sempit, melenturkan perasaan-perasaan hati yang sumpah, tentang cita-cita, harapan, cinta dan kekecewaan, yang entah sudah berapa pertanyaan yang sudah terjawab dan yang belum terjawab, atau tentang segala kenangan yang selalu memanggil-manggil kita untuk pulang. Lalu yang tak terduga pun terjadi, dan alangkah senangnya hati ini saat kau datang menyempatkan diri sengaja hanya untuk menemuiku 2 hari yang lalu. Kalaulah tak asing dalam kebiasaan atau tradisi kita berpelukan sesama lelaki, pasti aku akan memelukmu erat-erat waktu itu. Terjawab sudah keinginanku, teraliri segala yang tersumbat. Tak bisa aku bayangkan kawan, kau tuangkan segelas air dingin bagi kerongkongan jiwaku yang sedang kering. Kau hilangkan dahaga kerinduan persahabatanku dalam waktu sekejap. Untuk sesuatu yang bernama rindu, kau selalu punya alasan untuk bertemu. Sobat, jika ada lelaki selain keluargaku yang sangat aku cintai sebagai saudara seiman, mungkin kaulah orangnya. Terima kasih kawan. Hari-hari telah berlalu begitu cepat, meninggalkan segala kenangan yang tersimpan begitu rapat. Tapi entah di sudut bumi yang mana, memberikan bekas di jiwa yang begitu dalam. Tapi entah di bagian sudut hati yang mana. Mungkin karena itulah setiap kita tak pernah bisa pulang menemuinya. Namun jika ada makhluk yang paling indah yang pernah Tuhan ciptakan di dunia, maka makhluk itu bernama kenangan. Dan di antara kenanganku yang paling indah adalah saat-saat bersamamu. Sekali lagi, terima kasih sobat. Oh iya, seperti biasa, obrolan yang tak pernah ada habisnya setiap kali kita bertemu adalah, kalau tak tentang wanita, pasti tentang cinta. Kalau tak tentang cinta, pasti tentang wanita. Maka daripada itu, di samping isi surat ini menyampaikan rasa terima kasihku, aku sisipkan juga sisa-sisa dari pembicaraan kita sewaktu kunjunganmu kemarin. Sahabatku Supri, cerita tentang cinta dan wanita. Jangan kira kehadiran wanita tak punya pengaruh dalam hidup kita. Jika yang kita pilih adalah wanita yang tepat, maka banyak hal yang akan bisa kita rubah. Namun jika kita salah dalam memilih, jangankan merubah yang di luar dari kita, berdamai dengan hati sendiri saja kita sering tak mampu. Jangan kira kehadiran wanita tak punya pengaruh dalam hidup kita. Jika yang kita pilih adalah wanita yang tepat, maka separuh dari kewajiban kita sudah terlaksana dengan baik. Namun jika kita salah dalam memilih, maka hari-hari kita hanya akan disibukkan dengan kewajiban yang itu saja. Jika yang kita pilih adalah wanita yang tepat, maka kita sudah menjadi orang besar sebelum dapat pengakuan dari dunia. Namun jika kita salah dalam memilih, hidup kita akan menemukan kesulitan untuk keluar dari dunia yang kita buat sendiri dalam kepala kita. Kehadiran dan kebutuhan wanita bagi kita persis laksana bayangan bagi jasad. Memang tak selamanya kehadiran ia nampak secara lahir dan dibutuhkan, tapi di batin dia laksana pakaian bagi tubuh. Kehadiran wanita benar-benar sebuah takdir besar dalam kehidupan sang Adam. Pengaruh baik yang ditawarkannya sama besarnya dengan pengaruh buruk yang dipikulnya. Makanya saat kita memilih, baik buruknya pun ikut terpilih. Dari sinilah kesungguhan hidup
dan cinta akan diuji. Meminjam nasihat Profesor Quraish Shihab dalam sebuah tausiahnya. Bukti kecintaan lelaki pada wanitanya adalah tidak menduakan cintanya dalam kondisi apapun. Dan bukti kecintaan wanita pada lelakinya adalah dengan tidak menutup pintu bagi hatinya untuk wanita lain, jika suatu saat nanti memang itu yang sangat dibutuhkan untuk kebaikan bersama. Inilah saling pengertian yang dimaksud oleh agama, tapi tidak nampaknya dalam praktek keberagamaan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, dari sinilah ujian kesungguhan cinta yang kita perankan saban hari benar-benar tidak akan ada habisnya. Untuk lebih menghangatkan isi suratku ini, baiklah sama-sama kita dengar orang-orang besar dunia bicara tentang cinta, wanita ataupun kekasih. Yang pertama dari Rumi, dan yang kedua dari John Crawford. Rumi berkata, kekasih adalah segalanya, pecinta hanyalah sebuah tabir. Kekasih hidup abadi, pecinta hanyalah benda mati. Cinta adalah api, tetapi apakah itu akan menghangatkan perapian kita atau malah membakar rumah kita sendiri? Kita tidak akan pernah tahu. Oh iya sahabat, sebelum surat ini aku akhiri, aku yakin sambil bibirmu tersenyum pahit, dalam hati kau pasti masih bermenung dan bertanya-tanya. Kalau begitu, memilih menghadirkan wanita dalam hidup kita adalah keputusan yang bukan main-main. Memang benar. Bahkan kitab suci kita menamainya dengan kalimat Mitsaqon Ghalidha, perjanjian yang agung dan besar. Saking agung dan besarnya, ternyata kalimat itu hanya 3 kali muncul dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi, mencari wanita yang tepat dalam hidup kita itu memang sama sulitnya dengan memegang teguh pada perjanjian yang agung itu. Juga persis sama sulitnya mencari sebutir jarum dalam tumpukan jerami. Kemudian kau pasti akan bertanya lagi, berarti betapa ramainya orang di dunia ini hidupnya memang berteman, tapi hakikatnya tanpa kekasih. Apakah benar begitu? Untuk pertanyaan kali ini, sungguh tak berani aku menjawabnya kawan. Takut mengatakan iya, tak sanggup juga mengatakan tidak. Namun aku hanya balik bertanya padamu. Wanita yang telah disahkan sebagai teman hidup kita di dunia, anggap saja dulu bahwa wanita itu bukanlah wanita yang tepat. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana jika pilihan wanita yang tidak tepat itu adalah wanita yang dipilihkan Tuhan? Bagaimana jika wanita yang tidak tepat itu adalah wanita yang memang telah ditakdirkan Tuhan untuk jadi teman hidup kita di dunia? Lalu beranikah kita memberikan penilaian yang tak baik tentang Tuhan?